Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan final report dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis web Universitas Siber Asia, program studi Sistem Informasi, di mana kami di sini berkelompok dengan anggota Muhammad Jimat Prihatin, Ruli Sururudin, dan Muhammad Isa. Tema yang kami angkat dalam proyek ini yaitu pengembangan Smart Digital Learning dan e-book library, di mana aplikasinya kami beri nama Sialim. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Introduction to Web Development, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan web itu ada front end, back end, kemudian media browser, kemudian DBMS. Front end adalah bagian dari situs web atau aplikasi yang berinteraksi langsung dengan user atau pengguna. Intinya adalah front end yang kami bangun di sini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan responsif, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat. Kemudian di bagian back-end-nya, bagian back-end adalah bagian dari belakang layar dari aplikasi atau sebuah website yang tidak terlihat langsung oleh penggunanya. Pada bagian ini, bertugas mengelola logika bisnis, pemrosesan data, kemudian database, sehingga aplikasi dapat berfungsi dengan baik, menyimpan data, serta memastikan komunikasi antar server dan front-end berjalan lancar. Selanjutnya, ada media penampil atau view media berupa browser, yaitu program perangkat lunak atau aplikasi yang berfungsi untuk mengakses, mengambil, menampilkan informasi dari internet seperti halaman web, gambar, video, atau dokumen dalam format yang mudah dibaca oleh perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Database Management System. Database adalah kumpulan data terstruktur dan terorganisir yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Selanjutnya, dari aplikasi Sialim sendiri, untuk user interface berandanya adalah ada menu beranda, pembelajaran, ebook, pricing, kemudian about atau tentang, kemudian ada tombol login. Pada bagian beranda tersedia beberapa submenu yang nanti akan kita bahas pada berikutnya. User interface di bagian pembelajaran, di mana tampilan ini menampilkan modul pembelajaran yang sudah kami sediakan, yaitu seperti pemrograman web dasar berupa HTML dan CSS, kemudian ada materi responsif web design, dan yang lainnya. Ini dapat diakses secara keseluruhan. Akan menyediakan video-video yang interaktif bagi penggunanya dan mudah dipahami. Kemudian, pada bagian interface sub pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita klik satu menu pembelajaran, akan masuk ke salah satu video yang akan merujuk pada video pembelajaran yang dimaksud. Selanjutnya, ada user face ebook library. Kami menampilkan koleksi ebook digital kami, di mana di sini sudah kami sediakan beberapa ebook berupa panduan lengkap HTML dan CSS, pemrograman dasar JavaScript, dan yang lainnya, dan dapat di-download untuk penggunanya. Selanjutnya, pada set ebook library-nya sendiri, akan terlihat detail ebooknya, kemudian dapat di-download. Kemudian di sana juga ada data yang dapat dilihat bahwa di situ ada view dan berapa kali unduhan dari materi tersebut. Pada bagian pricing list, user dapat menggunakan secara gratis. Kemudian jika ingin mendapatkan benefit yang lebih, user dapat melakukan registrasi nantinya dengan ada beberapa harga yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan item-item tambahan lainnya. Pada interface tentang Sialim atau About, di mana Sialim sendiri merupakan singkatan dari Cyber Asia Learning Management System, adalah platform e-learning dan perpustakaan digital yang dirancang khusus untuk membantu pelajar, guru, dan profesional belajar secara fleksibel di era digital. Melalui Sialim ini, pengguna dapat menggunakan modul pembelajaran secara interaktif, kolektif, dan mudah. Kemudian,
Kami menghubungkan pelajar dan dosen dan praktisi industri dalam satu ekosistem pembelajaran yang modern. Semua modul e-learning dirancang mudah dipahami dan kolaborasi video, latihan, interaktif, serta materi yang terstruktur. Kemudian pada interface login Sialim. Bagi penggunanya, diharapkan untuk melakukan login sebelum menggunakan aplikasi sehingga dapat digunakan secara maksimum. Di mana caranya adalah memasukkan alamat email dan passwordnya. Kemudian klik masuk dan akan divalidasi oleh sistem. Sebelum memiliki akun, tentunya user harus melakukan registrasi. Ini adalah tampilan interface dari registrasi Sialim, di mana yang dibutuhkan untuk registrasi adalah nama lengkap pengguna, email, usia, kemudian pendidikan, kemudian password, kemudian dapat melakukan pendaftarannya. Pada bagian berikutnya akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Isa. Baik, terima kasih kepada Mas Ruli yang telah membuka dan menjelaskan beberapa bagian pada presentasi kami. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan pada bagian atribut dan tag. Di sini ada beberapa tampilan tag seperti HTML, meta, link, img, a, dan section. Dan di sini berikut juga ada tampilan atribut yang berfungsi memberikan informasi tambahan. Contohnya ada atribut length, ada atribut href, ada atribut src, dan id yang digunakan untuk mengatur bahasa, menghubungkan file CSS, menampilkan gambar, dan menjalankan JavaScript. Lanjut, di sini ada slide HTML elemen yang mana yang isinya menampilkan beberapa elemen dasar HTML seperti tag p, digunakan untuk membuat paragraf, ada H1 sampai H3 untuk judul atau heading, dan ada tag A untuk membuat link atau navigasi antar halaman. Elemen-elemen ini membentuk struktur utama halaman website. Lanjut, di sini ada tampilan slide elemen. Pada slide ini ditampilkan elemen gambar dan list. Tag img untuk tag gambar, dan di sini unordered list digunakan untuk membuat daftar atau list informasi. Lanjut, di slide ini menjelaskan penggunaan komentar dan format teks dalam HTML. Komentar ditulis menggunakan titik seru dan tidak akan tampil di halaman website. Sedangkan tag strong dan em digunakan untuk menebalkan dan memiringkan teks. Lanjut, di sini ada select table, tampilkan struktur table dalam HTML. Tag table digunakan untuk membuat table dengan tag tr untuk baris dan td atau th untuk kolom. Table biasanya digunakan untuk menampilkan data secara terstruktur. Lanjut, di sini ada repositori GitHub. Dalam pengembangan sistem, seluruh file HTML dan aset seperti img, CSS, dan JavaScript disimpan dalam repositori GitHub. Tujuannya untuk memudahkan tim dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan serta pembaruan sistem secara terpusat dan terkontrol. Lanjut, di sini ada overview repository CLMS. Slide ini menampilkan struktur utama repository CLMS di GitHub. Ini adalah basis data atau kode untuk pengembangan Learning Management System Universitas Siber Asia yang mencakup seluruh aset dan file inti aplikasi. Lanjut, di sini ada struktur atau indeks HTML halaman utama. File ini berfungsi sebagai arsitektur utama halaman depan. Di sini kita mengatur metadata, integrasi icon, serta pemanggil stylesheet eksternal untuk memastikan navigasi yang responsif.
Lanjut, di sini ada modul ebook HTML pustaka digital. Pada file ebook HTML, fokus utama adalah menyediakan modul bacaan digital. Kode ini dirancang khusus untuk mengoptimalkan tampilan dokumen agar nyaman dibaca oleh mahasiswa melalui perangkat apapun. Lanjut, di sini ada modul pembelajaran .html atau dalam kurung ruang belajar. Di slide ini menunjukkan file pembelajaran HTML. Halaman ini adalah inti dari interaksi belajar atau mengajar, di mana struktur kodenya difokuskan pada penyampaian materi yang sistematis dan interaktif. Lanjut, di sini ada halaman login.html atau untuk autentikasi. Terakhir, halaman login.html menangani aspek keamanan dan akses pengguna. Kami mengintegrasi Google Font untuk estetika serta menyiapkan kerangka autentikasi untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk ke sistem. Mungkin hanya sekian yang saya jelaskan, dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Jimat. Kepada Mas Jimat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Isa. Berikutnya saya akan menjelaskan di sini untuk repository Syalim, masih dalam repository. Nah, ini ada file untuk ebook.html, tampilannya seperti ini. Jadi ebook.html ini berisi untuk digital library, book digital library. Nanti HTML-nya seperti ini. Berikutnya di sini ada pembelajaran. Untuk pembelajaran ini sama repository pembelajaran .html-nya. Nah, ini untuk kode-kodenya seperti ini. Ada HTML, ada head, meta, body, ada header, ada div. Lalu berikutnya di sini ada login.html. Nah, ini tampilan HTML-nya untuk login.html. Sama strukturnya hampir tidak beda jauh, yang membedakan yaitu isi form kontennya saja. Lalu di sini ada register HTML pun sama strukturnya dari HTML, head, titling, ada head, ada body. Nah, berikutnya di sini ada data flow diagram, DFD-nya Syalim. Nah, ini di sini ada pelajar, mahasiswa, ada pengajar, lalu ada admin. Lalu nanti Syalim itu Cyber Asia Management Learning System. Nah, di sini pelajar atau mahasiswa melakukan registrasi atau login, atau bisa melakukan open access tanpa registrasi dan login. Tapi untuk tahap selanjutnya harus melakukan registrasi dan login untuk dapat mengakses ke perpustakaan Kongres Amerika. Lalu di sini ada pengajar itu melakukan upload materi, report, terus bisa report progress untuk e-learning dan e-book. Lalu ada upload materi e-book library-nya. Lalu di sini admin itu nanti bisa melakukan membuat laporan administrasi, report progress pengajar atau pengajar. Lalu ada CRUD, yaitu create, read, update, delete, pelajar, mahasiswa, dan pengajar. Nah, di sini Syalim ini nanti akan terkoneksi ke database perpustakaan Kongres Amerika. Nanti ada data API-nya, bibliografi buku, lalu yang dikirimkan yaitu token, username, dan password API-nya. Nanti data yang didapatkan yaitu data API, bibliografi untuk data buku. Berikutnya di sini ada untuk CSS. Nah, ini kode CSS dalam repository. Nah, di sini samping ini ada kode CSS, di mana CSS berfungsi untuk mempercantik suatu tampilan website atau aplikasi agar menarik minat dari pengguna maupun klien, dan juga membuat responsif dan adaptif suatu tampilan website atau aplikasi jika dibuka di semua device seperti laptop, handphone, maupun tablet. Nah, berikutnya ada untuk JavaScript. Nah, ini tampilannya samping kanan. Nah, ini salah satu contohnya untuk main.js. Di mana JavaScript adalah bahasa client-side yang digunakan untuk membuat database statis atau database dummy untuk pengelolaan ebook library untuk sementara sebagai prototype. Nanti pengembangannya dari JavaScript itu ada nanti ke
Next.js, React.js, Node.js yang sudah berbahasa server side. Jadi bisa melakukan akses ke database langsung lewat JavaScript-nya. Nah, sini adalah Git Ahead. Nah, di sini GUI-nya untuk Git Ahead. Jadi dari sisi klien saya, ketika mau update, saya melakukan dari GUI-nya seperti ini. Nah, Git Ahead ini adalah aplikasi desktop berbasis GUI yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan repository ke Git. Git Ahead berjalan di sisi klien dan menyediakan tampilan visual untuk melihat branch, commit, serta perubahan file tanpa harus menggunakan perintah terminal. Dengan fitur seperti commit, merge, push, dan pull yang dapat dilakukan melalui antarmuka grafis, Git Ahead membantu pengguna bekerja dengan Git secara lebih mudah dan efisien, terutama bagi yang kurang terbiasa dengan command line. Jadi akan lebih mempermudah dalam tampilan GUI. Nah, ini untuk publish sialimnya ada di sini, kita sudah publish. Ya, untuk URL-nya ada di sialim.netlify.app. Baik, sekian dari saya untuk presentasi PPT-nya. Saya akan menjelaskan secara sistemnya untuk sialim sendiri yang sudah dipublish. Nah, ini ketika yang sudah dipublish seperti ini. Nanti untuk sialimnya ada menu beranda, pembelajaran, terus lalu ada e-book, ada pricing, lalu ada tentang. Nah, ini tentangnya bisa dilihat tentang sialim seperti apa. Terus lalu di sini kita bisa melihat untuk modul pembelajaran, misalkan kita klik. Nah, ini kita bisa apply. Misalkan bisa komen, oke, bagus sekali, kirim. Nah, ini akan muncul. Lalu kita kembali lagi, misalkan kita akan ke e-book digital library-nya. Nah, ini bisa dilihat, misalkan seperti ini, ada contoh, ini pun bisa di-download. Jadi kalau di-download, nah, ini akan keluar, bisa di-download seperti ini. Ini contohnya, sama, misalkan kita mau lihat lagi yang lain, contoh, ini pun bisa di-download, nanti e-booknya, nah, seperti ini, contohnya. Oke, nah ya, jadi untuk tampilan labnya seperti ini. Lalu di sini pun ada kita menggunakan background. Jadi kalau di sini play, nanti akan muncul untuk suaranya. Jadi ngiring background musiknya. Kalau misalkan di musik, ini bisa kita lakukan seperti ini. Jadi on off-nya langsung. Nah, baik, demikian saya sampaikan untuk presentasi labnya. Oh iya, satu lagi, mohon maaf, di sini ada login. Kita nanti bisa melakukan login untuk nama, passwordnya apa. Nanti kalau udah diisi, nah ini sudah validasi secara form, sudah ada. Lalu kalau belum daftar, kita klik di sini ada daftar. Nah, ini bisa kita daftar. Nanti di sini misalkan siapa, emailnya apa, usia misalkan 27, ininya unsia misalkan. Nah, ini password sudah validasi ya, 8 karakter. Jadi kalau misalkan, nah ini akan aktif nih, hijau merahnya. Jadi kalau hanya huruf kecil semua akan aktif yang huruf kecil. Jadi kalau misalkan kita mix, misalkan kayak gini, kita campur misalkan, nah ini akan aktif semua nih. Akan hijau, jadi minimal 8 karakter udah oke, ada huruf besarnya sudah oke, ada huruf kecilnya sudah oke, ada angkanya sudah oke, ada simbol juga sudah oke. Nah, ini lalu misalkan kita klik daftar. Nah, jadi seperti itu. Demikian untuk live-nya Publish Sialim saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Saudara Ruli. Terima kasih. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.